Selamat datang dalam presentasi bertajuk Islam di Asia Tenggara, Filipina dan Thailand. Kajian ini berfokus pada dinamika keberadaan umat Islam sebagai minoritas di dua negara Asia Tenggara, yang mayoritas non-Muslim, yakni Filipina dan Thailand. Presentasi ini akan membahas jalur masuk Islam, perkembangan historis, serta tantangan sosial politik yang dihadapi oleh komunitas Muslim di kedua wilayah tersebut. Di Asia Tenggara, Islam memang menjadi agama dominan di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Namun berbeda halnya di Filipina dan Thailand, di mana umat Islam hidup sebagai minoritas yang menghadapi berbagai bentuk tekanan sosial dan politik. Masuknya Islam ke kawasan ini tidak melalui ekspansi kekuasaan, melainkan jalur damai seperti perdagangan dan dakwah. Wilayah Mindanao dan Patani menjadi pusat komunitas Muslim, namun keberadaannya terus diuji oleh dinamika nasionalisme dan kebijakan negara. Islamisasi Asia Tenggara merupakan proses panjang dan kompleks yang berlangsung secara damai. Kedatangan Islam tidak langsung diikuti dengan konversi massal. Proses ini membutuhkan waktu dan berlangsung dalam beberapa generasi. Islamisasi melibatkan proses internalisasi nilai dan norma Islam melalui adaptasi terhadap konteks budaya lokal. Hal ini menghasilkan bentuk keberagamaan yang khas dan kontekstual, sesuai dengan struktur sosial dan adat istiadat masyarakat setempat. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui berbagai saluran. Pertama, perdagangan menjadi jalur utama yang mempertemukan masyarakat lokal dengan pedagang Muslim. Kedua, perkawinan antara pedagang dan bangsawan lokal memperkuat posisi Islam. Ketiga, tasawuf menawarkan pendekatan spiritual yang mudah diterima masyarakat berbudaya Hindu-Buddha. Keempat, pendidikan melalui pesantren mencetak kader dakwah. Dan kelima, kesenian lokal seperti wayang dijadikan media penyebaran nilai-nilai Islam secara halus dan efektif. Islam mulai menyebar di Filipina sejak abad ke-14 melalui mubalik dari Brunei dan Johor, yang kemudian mendirikan Kesultanan Sulu dan Maguindanao. Sejak masa kolonial Portugis dan Spanyol, umat Islam Filipina menghadapi perlawanan sengit dan stigma negatif seperti sebutan Moro. Upaya penjajahan tidak pernah sepenuhnya berhasil menaklukkan kawasan selatan, khususnya Mindanao. Namun demikian, eksistensi Islam tetap berada di bawah tekanan, termasuk di era pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Filipina, umat Islam tetap menghadapi marginalisasi. Kebijakan pemerintah yang diskriminatif menempatkan komunitas Muslim sebagai warga kelas 2, dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan pembangunan. Keadaan diperburuk dengan munculnya kelompok anti-Muslim seperti Ilaga. Upaya pemisahan diri oleh masyarakat Muslim kerap ditanggapi dengan militerisasi. Oleh karena itu, rekonsiliasi dan kebijakan inklusif menjadi kunci untuk mencapai perdamaian berkelanjutan. Islam telah hadir di Thailand sejak abad ke-10 M, dibawa oleh pedagang dan imigran dari Arab dan Hindustan. Wilayah selatan Thailand, seperti Patani dan Yala, menjadi pusat komunitas Muslim, khususnya dari etnis Melayu. Namun sebagai negara mayoritas Buddha, keberadaan umat Islam di Thailand kerap diwarnai stereotip separatisme dan kebijakan asimilasi paksa. Meskipun demikian, masyarakat Muslim Patani tetap menunjukkan ketaatan dan identitas keagamaan yang kuat. Islam di Asia Tenggara berkembang secara damai melalui interaksi multikultural. Di Filipina dan Thailand, umat Islam menghadapi tantangan eksistensial akibat posisi mereka sebagai minoritas. Diskriminasi dan konflik politik memperkuat perjuangan mereka dalam mempertahankan identitas keagamaan dan budaya. Untuk membangun masa depan yang damai, diperlukan penguatan nilai inklusivitas, pengakuan hak-hak sipil, serta peningkatan dialog antaragama sebagai pilar keberagaman yang harmonis.